kajian hati, tenangkan hatimu. Kita berikan kesempatan lagi untuk yang mau ditenangkan hatinya. Kita berikan kesempatan untuk bintang tamu kita selanjutnya. Ada Mbak Dea Mirela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu-ibu semuanya, saya Dea Mirela. Jadi saya 2 kali mengalami kegagalan dalam pernikahan. Pada saat pernikahan pertama saya tuh sudah banyak sekali sudah berniat untuk membina rumah tangga. Saya nggak pernah berniat untuk bercerai. Saya keluar dari grup saya Warna pada saat itu. Pada saat ingin bercerai, saya tuh benar-benar tidak ingin pisah. Saya perjuangkan supaya saya tuh jangan sampai bercerai. Saya menikah pada saat itu selama 7 tahun, tapi selama dari dengan proses perceraiannya itu 4 tahun, karena saya bersikeras saya tidak mau bercerai karena pada saat itu saya baru saja mempunyai anak. Baru saja mempunyai anak 1, anak perempuan, dan saya takut pada saat itu bagaimana saya membesarkan anak saya sendirian sebagai seorang ibu tunggal. Bagaimana anak saya nanti kalau tahu permasalahan yang dihadapi orang tuanya pada saat itu, karena pemberitaannya waktu itu sangat ramai ya, sangat ramai. Kayaknya sampai detik ini kalau anak saya buka Google cari nama Dea Mirela pasti banyaknya tuh cerita tentang perceraian saya yang pertama. Tapi ternyata di tengah perjuangan saya 4 tahun itu Allah berkehendak lain. Pada saat itu sangat berat ya, karena akhirnya kami berpisah dan saya membesarkan anak saya sendiri. Kemudian di perjalanan itu saya tuh sampai gak mau ketemu dengan orang-orang. Saya kalau bisa sih saya gak usah nyanyi lagi lah, karena penghasilan saya cuma bisa nyanyi. Saya berusaha untuk udah deh kalau bisa gak usah ketemu orang-orang, karena saya malu pada saat itu menjadi seorang janda ya. Dan di perjalanan itu anak saya kemudian bertanya sama saya bagaimana dia juga ingin ngerasakan punya ayah. Kemudian saya menikah lagi yang kedua. Pada saat pernikahan yang kedua ternyata pernikahan saya gagal lagi. Karena ternyata saya juga kembali salah memilih pasangan. Dan pada saat itu juga saya kembali terpuruk karena saya kehilangan anak saya yang kedua. Saya hamil, kemudian pada saat dikasih kesempatan Allah, dikasih rezeki untuk hamil, saya bahagia sekali karena pada saat itu usia saya sudah 40 tahun. Ketika usia kandungannya 6 bulan, kembali diambil sama Allah. Pada saat itu saya tuh kecewa sekali Ustadz. Saya kecewa, maksudnya ya Allah, kenapa ya kok aku dikasih cobaan yang begitu berat bertubi-tubi. Sempat menyalahkan Allah ya, sempat ya Allah kok gini banget gitu, apa salah saya. Selama ini saya selalu menjalankan semua perintah-Mu. Sampai pada suatu hari ada salah seorang yang bilang, jangan kecewa karena saat ini anak yang diambil Allah itu menjadi malaikat kecil di surga yang akan menunggu Mbak Dea. Asalkan satu, Mbak Dea taat, jalankan semua perintah Allah. Kemudian saya berpikir, apa ya yang belum saya jalankan? Ternyata saya waktu itu belum berhijab. Pada saat itulah saya memutuskan, ya Allah, ternyata saya belum setaat itu, saya masih ada yang belum saya jalankan perintah-Mu ya Allah. Kemudian saya memutuskan untuk berhijab
Tapi kembali lagi gagal di rumah tangga yang kedua, dan saya kembali berpikir, mungkinkah saya ini memang ditakdirkan untuk sendiri saja membesarkan anak. Saya jalani aja hidup saya seperti kata Pak Ustadz tadi, mencoba menjadi orang yang baik, sehingga saya berharap orang-orang tidak memandang negatif ke anak saya. Tujuan saya hanya untuk melindungi anak saya, bekerja untuk anak saya, memberi yang terbaik untuk anak saya, walaupun saya cuma sendirian. Kekhawatiran saya adalah orang akan bilang, oh anak ini dibesarkan oleh seorang ibu doang, dia tidak punya sosok ayah di hidupnya. Dari bayi sampai sekarang ini umurnya 20 tahun, saya berjuang bagaimana agar anak saya tidak merasa rendah diri dengan cuman punya saya sebagai ibu. Yang ingin saya tanyakan adalah, ketika pada saat itu kan saya berjuang untuk mempertahankan rumah tangga. Bagaimana menurut pandangan Islam, apa yang harus dilakukan ketika udah berusaha mati-matian mempertahankan rumah tangga tapi akhirnya gagal juga dan gak bisa dipertahankan. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang apa yang sekarang saya jalani sebagai seorang orang tua tunggal. Bagaimana Islam mengajarkan kita wanita yang sendiri untuk membesarkan anak dalam kehidupannya nanti. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Pertama, Mbak Dea dan untuk semua teman-teman yang pernah berusaha keras mempertahankan rumah tangga tapi kemudian harus berpisah, maka jawabannya berusaha keras mempertahankan rumah tangga itu mulia. Tapi jika akhirnya berpisah, itu bukan berarti usaha kita gagal. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan jodoh kita, Allah pula lah yang menetapkan batasannya. Betul? Yang gagal hanya rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang hancur hanya rencanamu, bukan masa depanmu. Jangan karena kegagalanmu pada satu hal menyimpulkan Allah gak sayang sama kita. Boleh jadi Allah memisahkan kita dari orang yang kita sayang atau dari orang yang kita usahakan, karena Allah tahu ada sesuatu yang baik yang sedang Allah siapkan untukmu. Maka untuk semua yang sudah terjadi, untuk semua yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Dan usaha Badea untuk mempertahankan itu tetap ada pahalanya, walaupun ujungnya tetap berpisah juga. Tinggal bagaimana sekarang kita bisa melewati ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih. Maka maafkan semua yang sudah lewat, belajar berdamai dengan masa lalu, dan percayalah, mungkin kita tidak akan menemukan rasa manis hari ini kalau tidak pernah menemukan kegagalan di masa lalu. Betul? Bukankah dalam hidup kita banyak memetik hikmah setelah ada masalah? Betul? Yang kedua, bagaimana tanggapan Islam tentang ibu tunggal atau single mom? Jawabannya, mereka masih bisa mendapatkan kemuliaan. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi ibu tunggal yang baik. 3 saja. 1, jaga imannya. Mohon maaf ya, jangan mudah menggadaikan iman kita karena posisi dan situasi yang sedang kita hadapi. Jangan pernah tinggalin Allah. Jaga hati, jaga diri, jaga kesucian kita. Belajarlah dari Siti Maryam alaihissalam bagaimana menjadi seorang single yang hebat,
yang tetap bisa membesarkan Nabi Isa alaihi salam dengan segala kebaikannya, walaupun di tengah kesendirian yang dihadapinya. Kenapa? Karena disitulah Allah berikan kemampuan untuk kita. Kalau kita tak punya lagi manusia yang bisa membantu kita, maka di saat itulah kita sedang mengundang Allah untuk menolong kita. Maka mohon maaf, kalau sudah tidak ada telinga manusia yang bisa mendengar cerita kita, kalau sudah tidak ada pundak manusia yang bisa dijadikan sandaran untuk kita, maka sudah saatnya tempat sujud menjadi tempat healing terbaik untuk kita minta kepada Allah. Dan sudah saatnya tangan ini menengadah minta kepada Allah. Maka satu, jaga iman. Yang kedua, jaga ilmu. Perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak sibuk dengan ilmu, maka perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Maka Mbak Dea, yuk tambahkan kebaikan dalam diri. Jadilah ibu yang cerdas. Karena banyak ibu pengen punya anak soleh, tapi lupa menjadi ibu yang solehah. Banyak ibu pengen punya anak yang cerdas, tapi sedikit ibu yang mau belajar agar kemudian menjadi ibu yang cerdas. Dan ingat, percayalah, ibu yang baik itu akan terus mengantarkan kebaikan dalam dirinya. Dan yang terakhir, belajarlah menjadi ibu yang kuat hatinya, kuat tubuhnya, kuat usahanya. Jangan jadi lemah gara-gara menjadi ibu yang tunggal. Jangan jadi cengeng saat jadi ibu yang tunggal karena ketidakhadiran ayah bagi anakmu, Allah akan hadirkan dalam dirimu. Maka jadi ibu tunggal itu kan satu sisi harus jadi ayah, satu sisi harus jadi ibu. Kadang kita nangisnya gak di depan anak-anak kita, di belakang anak-anak kita. Tapi percayalah, kata Nabi SAW, siapa seorang perempuan dan dia adalah seorang ibu tunggal, kemudian dia tetap harus mencari nafkah untuk keluarganya. Dia banting tulang, dia lelah. Bahkan kata Nabi sampai menghitam wajahnya. Saking dia sungguh-sungguhnya membesarkan anak, menjadi ibu yang tunggal. Maka kata Nabi, keringat yang keluarnya, kulit yang menghitamnya, usaha yang dihadirkannya, lelah yang diusahakannya. Maka semua itu akan jadi saksi yang membuat kelak dia diantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan api neraka tidak akan menyentuh tubuhnya. Kenapa? Karena selama hidup dia menjadi ibu yang tunggal dengan kerja keras yang dihadirkannya. Manusia boleh pergi meninggalkan kita, tapi Allah tak akan pernah pergi meninggalkan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jangan rapuh, sesungguhnya Allah memeluk kita dan menemani kita. Semoga ada kekuatan yang bisa mendampingi kita untuk menghadapi semua ujian yang Allah titipkan. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini aku di fase yang aku jalanin aja lah hidup aku gitu ya. Maksudnya untuk memikirkan teman hidup juga, umur aku juga udah nggak muda lagi. Cuman aku tidak akan bilang bahwa aku tidak mau mencari, menutup jodoh aku, enggak. Karena kan itu kan jodoh itu kan adalah kehendak Allah ya. Maksudnya kalau Allah masih ngasih aku jodoh, nanti insya Allah akan datang. Tapi aku akan percaya bahwa apapun itu yang Allah tujukan untuk yang dari Allah pasti yang terbaik gitu.